Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Kita akan membahas ya untuk bagian esai penilaian akhir semester 1 Matematika Peminatan kelas 12. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Ya, adik bisa buka bukunya ya. Kita akan coba kerjakan bersama-sama soal nomor 1. Nilai limit X mendekati 2 sin X pangkat 2 min 4 dibagi tan X min 2. Oke ya, saya akan buat seperti ini. Limit X mendekati 2, di sini ada sin X plus 2 min 2 dikalikan dengan X plus 2, kita bagi dengan tan X min 2. Nah, untuk yang bagian ini kita bisa coret ya dek ya, karena kita punya konsep limit X mendekati A. Jika kita punya sin A dibagi dengan tan B, maka hasilnya adalah A per B ya, maka nanti bersisa limit X mendekati 2 X plus 2. Oke, kita substitusikan 2 tambah 2, maka hasilnya adalah 4. Lanjut ya, nomor 2. Limit X mendekati 0 tan kuadrat 9X dikalikan sin 4X dibagi dengan ini ya, yang bawah ya. Oke ya, begini. Tan kuadrat 9X dikali dengan sin 4X, kita bagi dengan X dikali dengan 1 min cos kuadrat 6X, itu sama saja sin kuadrat 6X, dimana nanti sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A itu nilainya adalah 1 ya, maka nanti 1 dikurangi cos kuadrat itu hasilnya adalah sin kuadrat, maka sin kuadrat 6X begitu ya. Nanti limit X mendekati 0, di sini tan 9X saya uraikan ya, tan dikali tan, lalu di sini ada sin 4X, di sini ada X, di sini ada sin 6X, di sini ada sin 6X. Kita punya limit X mendekati 0 jika saya punya tan AX dibagi BX atau tan AX dibagi dengan sin BX, maka nanti jawabannya A per B. Nah, ini sesuai ya, 9 per 1 dikali dengan 9 per 6 dikali dengan 4 per 6. Oke ya, 4 dibagi 2 adalah 2, 6 bagi 2 adalah 3, 9 dibagi 3 itu adalah 3, 3 dibagi, ini 6 bagi 3 adalah 2, 2 bagi 2 itu sisa 9 ya. Iya, begitu. Jawabannya adalah 9. Lanjut nomor 3, limit tak hingga ya. Limit X mendekati tak hingga akar 9X kuadrat dikurangi 12X plus 7 dikurangi, ini kita buat 3X min 7 ya, min 3X plus 7 sesuai dengan soal. Setelah kita kurung baru kita kuadratkan, setelah dikuadratkan baru kita akar begitu. Maka nanti limit X mendekati tak hingga akar 9X kuadrat dikurangi 12X plus 7 dikurangi akar 3X dikuadratin itu adalah 9X kuadrat, 2 kalikan 3 itu 6, 6 kalikan 7 itu adalah 42, min 7 dikuadratin itu adalah 49 ya. Ini konsepnya, A nya adalah 9, B nya adalah min 12, C nya adalah 7, ini adalah P ya, sorry ya, P nya itu 9, Q nya itu negatif 42, R nya adalah 49. Jika tipe soal seperti ini kok ternyata A sama dengan P, maka nanti hasilnya adalah B min Q per 2 akar A. B nya itu negatif 12, Q nya itu negatif 42 dibagi dengan 2 akar A nya itu 9 ya. Kita lanjutkan di sini ya, maka nanti negatif 12 ditambah 42 dibagi 3 kali 2 itu 6, 2 dikurangi 2 itu 0, 4 dikurangi 1 itu 3 ya, 30 dibagi 6 jawabannya 5. Next, nomor 4.
Diketahui ada fx sama dengan sin pangkat 4 negatif 2x. Tentukan f aksen pi per 8. Saya buat f aksen x nya dulu ya. Ini turunan berantai, 4 nya ke depan, 4 sin 4 dikurangi 1 adalah 3 min 2x, sin turunannya adalah cos min 2x, lalu min 2x diturunkan adalah min 2. Baru kita substitusikan f aksen pi per 8. 4 dikali sin pangkat 3 min 2, x nya itu adalah pi per 8. Pi per 8 ya. Oh ya, gini ya dek, jika saya punya sin min a, maka hasilnya adalah negatif sin a. Ini negatifnya kedepanin aja ke sini ya. Maka ini saya hapus aja negatifnya di sini ke depan ya. Oke, dikali dengan, nah jika saya punya cos negatif a itu nanti sama saja dengan cos a. Jadi negatifnya nggak usah ke depan. Nah ini negatif a. Maka nanti cos 2x, x nya adalah pi per 8 dikali negatif 2. Nah nanti negatif kali negatif jadi positif ya. 4 kalikan 2 itu jadi 8 sin pangkat 3 pi per 4 dikali cos pi per 4. Pi per 4 itu 45 derajat ya. 45 derajat itu sinnya adalah setengah akar 2 atau akar 2 per 2 ya. Nah inilah setengah akar 2, kita pangkatkan 3 dikali dengan cos pi per 2 setengah akar 2 ya. Makanya akar 2 per 2 ya, maka nanti 8 akar 2 pangkat 3 itu berapa dek? Akar 2 dikuadratin itu kan 2 ya. Maka kalau pangkat 3 2 akar 2 gitu ya. Dibagi dengan 2 di pangkat 3 itu adalah 8 dikali dengan akar 2 per 2. Ini hilang ya. Ini juga hilang. Akar 2 kali akar 2, maka jawabannya adalah 2. Lanjut ya ke soal terakhir nomor 5. Ya, untuk mencari titik balik maksimum ataupun minimum, kita harus tahu ya bahwa nanti sin AX plus minus B itu diantara 1 dan min 1 ya. Jadi sin AX plus minus B itu kurang dari 1 tapi lebih besar atau sama dengan min 1. Inilah maksimumnya, inilah minimumnya. Nah, karena mencari titik balik minimum, agar nilai ini bernilai minimum, maka nanti sin x min pi itu adalah min 1. Kita substitusikannya, hasilnya itu adalah min 1. Maka dari itu, sin x min pi itu bernilai minimum jika hasilnya min 1. Ya, maka nanti sin x min pi, sin berapa yang negatif 1, yaitu sin 270. Kita bisa coret, kita bisa menggunakan aturan sinus. Yang pertama adalah x min pi sama dengan alfa ditambah dengan k dikali dengan 360. Atau yang selanjutnya bisa menggunakan rumus x min pi sama dengan 180 min alfa, berarti min 270 ditambah dengan k kali 360. Maka nanti x sama dengan 270 saya tambah dengan 180. Ini pindah ruas ke sana ya. Lalu ditambah dengan k kali 360. Maka nanti x sama dengan 0, 8 ditambah 7 adalah 15. Ini berarti 450 ya, ditambah dengan k kali 360. Ya, kita akan coba substitusikan nilai k-nya adalah negatif 1. Pada saat k-nya negatif 1, maka x-nya 450 dikurangi 360 ya. 0 diambil 0 adalah 0, 15 diambil 6 itu adalah 9, 90 derajat. Inilah x-nya pada saat k-nya min 1. Pada saat k-nya min 2 tidak memenuhi ya, negatif 720 ditambah 450 kan hasilnya negatif. Padahal mintanya tuh 0 sampai 2 pi. Oke ya, pada saat k-nya 1 itu juga tidak memenuhi, ini kalau dijumlah itu melebihi 2 pi.
maka nanti nilai X-nya adalah 90 derajat atau pi per 2. Selanjutnya, pada saat ini, maka nanti X min pi sama dengan 180 dikurangi 270 itu adalah negatif 90 ditambah K kali 360. X sama dengan, ini negatif pi pindah ruas jadi ditambah ya, negatif 90 ditambah dengan 180, maka 90 ditambah dengan K kali 360. Ya, kita substitusikan pada saat K-nya 0, maka X-nya adalah 90 derajat. Pada saat K-nya 1 melebihi 2 pi ya, maka ini di sini juga X-nya adalah pi per 2. Ya, maka nanti titik balik minimum fungsi f itu diperoleh pada saat X-nya adalah pi per 2 ya. Kita buat di sini f pi per 2 ya, menggunakan persamaan ini. Cuman X-nya kita ganti dengan pi per 2 setengah ditambah sin pi per 2 dikurangi pi. Maka nanti setengah ditambah sin 90 dikurangi 180 ya, maka negatif pi per 2. Maka ini maju ke depan sini ya. Maka nanti setengah min sin pi per 2 ya, maka nanti setengah min sin 90 adalah 1 ya, hasilnya negatif setengah. Maka nanti titik balik minimumnya adalah pada saat X-nya pi per 2, Y-nya itu min setengah. Oke ya, Dek ya. Semoga kalian paham. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.